الحديث الثاني اقرأوا الحديث الثاني قال من المؤمنين أم عبد الله بن عبد عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأول وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأول وآخرهم وفي أسواقهم من ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم متفق عليه. هذا لفظ البخاري. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه. الحديث الرابع وعن عبد الله بن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وحبسهم المرض وفي رواية إلا شرقوكم في الأجر رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. الحديث الخامس وعن أبي يزيد معان بن يزيد الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابي قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت ما يزيد ولك ما أخذت يا معان. Jadi walaupun yang bersedekah itu bukan yang bersedekah itu untuk orang tertentu, tetapi dia memberikannya di tempat umum, tetapi maksudnya orang tertentu, kemudian yang mengambil malah anaknya yang bukan termasuk dituju, maka si pemberi sedekah tetap dapat pahala. Kemudian yang ngambil walaupun tidak dituju dia berhak karena dia itu masuk dalam kategori orang yang berhak menerima sedekah karena ditaruh di tempat umum begitu. Karena ditaruh di tempat umum. Adapun yang bersedekah tidak ridha itu tidak menjadi yang bersedekah tidak ridha tidak menjadi apa yang diambil oleh orang lain tadi itu menjadi batal. Tidak menjadi batal, tidak batal karena orang yang bersedekah ini niatnya memang untuk dikeluarkan sehingga dia tidak memiliki kuasa kepemilikan dalam masalah itu begitu. Karena niatnya memang sudah sedekah. Sehingga orang yang bersedekah tadi tetap dapat pahalanya, kemudian orang yang mengambilnya yang memiliki kewenangan di dalam kepemilikan sesuatu yang dia ambil. Sesuatu yang dia ambil begitu. Ini contoh yang agak sulit dan terjadi. Jawabannya Rasulullah adalah mereka yang bersedekah sesuai dengan niatnya, kemudian yang mengambilnya juga berhak karena itu adalah barang yang memang mau dilepaskan untuk sedekah. Berikutnya kita hadis yang ke-6. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Abu Ishaq
Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ya, zaman dulu namanya Kilab, coba ya. Ini dari masa kita ini katakanlah 1400 hampir 1500 ya. Namanya masih komplit nih, coba bayangin. Sanawat terus ini disebutkan sampai ya engkongnya ya, sampai buyutnya ya. Nah, di sini Zuhrah bin Kilab. Ya, Zuhrah bin Kilab. Kilab artinya apa? Anjing ya kan. Kilab, tapi maksudnya adalah kesetiaan dan kecerdasan yang ada pada binatang tersebut. Diambilnya dari sisi itu. Bin Murrah. Nah, ini Murrah. Murrah itu artinya pahit. Ya, Murrah artinya apa? Pahit. Ya. Makanya tatkala dibangkitkan Rasulullah SAW, nama-nama yang jelek ini diganti. Ada yang namanya Asi bin As, ya kan? As bin As kan? Asin itu artinya maksiat. Nah, diganti menjadi muti'. Ya. Ada yang namanya Su'ab, sulit, kemudian diganti menjadi sahal, mudah. Wallahu alam ya, inilah petunjuk dari agama memperbaiki semuanya termasuk di dalam pemberian nama ya. Ibnu Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri dari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Ahadil ashra al-masyhud lahum bil jannah. Beliau itu Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu 10 sahabat yang dipersaksikan masuk surga. Termasuk diantaranya Umar bin Khattab. Tapi orang-orang Rafidhah mengatakan Umar finnar begitu. Nauzubillah. Ya. Kita harus mengajarkan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena memang terancam. Terancam bisa nanti generasi-generasi enggak kenal loh akidahnya yang diwariskan dari zaman ke zaman tatkala tidak diajarkan, karena ya saking masifnya ya apa yang terjadi ya, makanya kita mengajarkan itu supaya adanya warisan turun temurun gitu. Kalau nggak dihidupkan punah gitu ya. Makanya yang berlalu biar berlalu, yang ada terus sampaikan terus gitu. Ya, karena kebaikan itu terus mengalir gitu, walaupun tidak harus bersama. Jadi kebaikan yang kita berikan terus mengalir walaupun tidak bersama kita. Misalnya seorang bapak mendidik anaknya, kemudian anaknya menjadi orang yang soleh. Anaknya harus meninggalkan bapaknya, ya. Nah, kebaikan yang diajarkan bapaknya masih ada walaupun anaknya tidak bersama bapaknya, begitu. Tapi kalau berpikir harus bersama begitu, nah, ya nggak mungkin lah, ya nggak mungkin, karena memang sudah menjadi sunatullah. Cuman yang akan kita bangun, ya, sebagaimana bapak terhadap anak berpisah dengan cinta, begitu. Tidak harus bersama, tetapi berpisah dengan cinta. Dengan kebaikan. Karena kita mengajari kebaikan, maka ya kadang-kadang manusia itu walaupun tidak bisa secara mutlak menggambarkan binatang buas yang diberi kebaikan masih berbuat baik sama majikannya. Biasanya dicontohkan adalah harimau. Harimau yang dididik sama tuannya terus dilepas di hutan liar, setelah 7 tahun bertemu kembali, ternyata harimau ini tidak mau makan majikannya, masih ingat gitu. Itu binatang buas. Berikutnya lah hadirin wa azakumullah. Jadi kadang binatang buas itu tidak berubah ya, karena dia tidak pakai macam-macam ya, tapi pakai insting gitu ya. Kalau manusia kan macam-macam, ada pemikiran, ada syubhat, ada apa, sehingga sangat mudah berbalik ya, lebih cepat berbalik dibandingkan binatang buas gitu. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah, dengan imannya dia menjaga sehingga tidak berubah ya, tidak tetap dalam keadaan keridhaan Allah. Ini
salah satu daripada mubasysyirin bil jannah. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah datang kepada beliau. Ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Rasulullah mengunjungi aku pada tahun haji wada'. Apakah haji wada' itu, Abad? Haji wada' itu apa, Abad? Siapa yang tahu haji wada' itu apa? Haji yang terakhir. Wada' itu artinya perpisahan. Haji perpisahan. Haji wada'. Jadi Rasulullah mendatangi beliau pada haji wada'. Min waj'an ishtadda bi. Karena waktu itu aku dalam keadaan sakit kritis. Di zaman dulu dalam keadaan sakit kritis, ya kasurnya, obatnya, makanannya gitu. Ya. Kalau sekarang ini kan luar biasa ya, makanannya, ruangnya, obatnya, kadang pakai alat-alat ya pembantu jantung biar jantungnya jangan berhenti ya, biar macam-macam sehingga bertahan, biar makanannya yang paling gampang itu tidak kurang asupannya sehingga menjadi satu hal yang sangat biasa ya, padahal itu luar biasa sebenarnya. Infus dikasih asupan karena tidak mungkin makan lewat mulut, karena mungkin muntah dan sebagainya gitu. Sehingga ya perkembangan penanganan sakit itu ya itu menjadikan asbab tingkat kematiannya menjadi menurun gitu. Jadi secara umum umurnya jadi lebih panjang gitu. Asbabnya ya semuanya dengan takdir, mau yang mati cepat atau mati yang mundur semuanya dengan takdir Allah, tapi menjadi sebab mundur gitu. Jadi manusia itu mirip ya, sebenarnya bukan mirip, katakanlah sama. Ya seperti binatang juga. Jadi kalau tidak mendapatkan penanganan kemudian daya tahannya lemah, mati. Karena manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan, akhirnya diimpus dan seterusnya, sehingga kemudian hidup kembali. Ya. Sudah ini dikunjungi tatkala sakit. Fakultu, kemudian ya Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja' ma tara. Nah, ini di sini boleh seseorang menyampaikan sesuatu yang penting ya, bukan dalam rangka mengeluh. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah sampai pada kondisi sakit sebagaimana yang kau lihat. Sakitnya sudah seperti ini, saya sudah kritis. Berarti di sini orang yang pada posisi kritis itu mengetahui gitu. Mengetahui. Memang secara umum manusia tahu kok sinyal-sinyal yang ada pada dirinya. Makanya kadang orang menyangka, aduh ya aku harap mati ge, aku harap mati ge. Tapi di luar dugaan ternyata Allah masih memberi panjang hidup, akhirnya nggak jadi mati nih. Ya, diberi kekuatan. Jadi memang sudah ada tanda-tanda. Makanya yang repot ya, yang repot itu adalah membangun optimisme di saat kritis. Kalau membangun optimisme di saat semangat dan sebagainya ini mudah, tapi di saat kritis lebih sulit. Makanya orang yang tidak memiliki optimisme di saat dia sehat, di saat dia longgar, dia akan tidak mampu membangun optimisme di saat dia kritis gitu. Makanya ada satu hadis yang sering kita ingatkan ya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak mengalahkan manusia, yaitu kesehatan dan waktu kosong. Tatkala sehat dan waktu kosong, dia tidak membangun optimisme untuk menjadi hamba Allah, untuk diampuni. Dia terlena begitu. Bagaimana ya tatkala dia mau mati gitu, membangun optimisme gimana? Makanya yang sering muncul adalah ketakutan yang mengerikan gitu. Karena ada keyakinan dia mau mati gitu. Ketakutan yang mengerikan gitu. Ya, apalagi nanti kalau sudah datang malaikat yang akan mencabut nyawanya, sehingga penampilannya pun seakan-akan menolak sesuatu yang dia lihat dari malaikat yang akan mencabut nyawanya. Jadi manusia akan melihat malaikat yang akan mencabut nyawanya tatkala dia mau ya menjumpai waktu yang terakhir yang Allah SWT berikan padanya. Ya semoga Allah mudahkan kita menghadap kepadanya dalam keadaan cinta. Karena Allah mensyaratkan kalau man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man abghadha liqa Allah abghadallahu liqa'ah.
Barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, Allah cinta bertemu dengannya. Tapi barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Lah, ini di sini nih ngeri kan? Kan ini proses sebelum terlepasnya ruh dari jasad, mau mati gitu. Lah, tatkala belum siap mau mati, kebanyakan nggak mau. Karena dia tahu mati itu sulit bagi dirinya. Berbeda dengan orang-orang yang memang mengharapkan kematian gitu. Jadi orang-orang beriman bukan banyak ya. Dari orang-orang beriman itu memang mengharapkan kematian karena kehidupan dunia ini bagi mereka itu apa coba? Ya, dia tidak bisa ya melakukan hal-hal yang Allah tidak ridhoi, padahal hawa nafsunya mengajak kepadanya sehingga dia bertahan. Maka apa yang diharapkan ya tentunya datangnya kematian kepada dirinya sebagai istirahat. Dia ingin ketemu dengan Allah karena dia ya beramal karena Allah. Sehingga dia cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta pada dirinya. Adapun orang-orang yang tidak cinta bertemu dengan Allah, maka tatkala datang ajalnya dia akan sangat murka karena dia paham ini adalah sesuatu yang dia benci. Ya, naudzubillah. Ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal wajh ma tara wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang memiliki harta dan aku tidak memberikan kepada ahli waris kecuali satu anak perempuanku. Ini hikmah orang punya anak. Di antaranya bisa ada yang menerima warisan. Kalau nggak punya anak, nah ini kan repot. Ya. Makanya menikah itu di antara hikmahnya adalah memang buat anak gitu ya. Nikah itu hikmahnya buat apa? Buat anak gitu. Ya, memang hikmahnya begitu. Ya, sebagai penyambung ya bagi dirinya amal soleh. Di antaranya juga penyambung kehidupan beribadah. Ya, kehidupan beribadah. Jadi orang-orang saleh itu pun akan melahirkan orang saleh sebagaimana orang jahat melahirkan orang jahat. Ya, maka dengan berlangsungnya generasi berlangsung pula kebiasaan sebelumnya. Yang sebelumnya biasanya jelek karena dari keturunan jelek melangsungkan kehidupan jelek di dunia ini, demikian juga dari keturunan orang baik melangsungkan kehidupan kebaikan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, afatasaddaqa bi thulutsai mali, apakah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Kemudian jawab tidak. Qultu fasyatru ya Rasulullah, apa setengah ya Rasulullah? Faqala la, tidak. Qultu fathuluts ya Rasulullah, apa sepertiga Rasulullah? Jadi mau meninggal dunia dia ingin bersedekah gitu loh. Anaknya cuma satu nih. Dia mau diberikan nih, ya, dia perhatian ke luar, ya, karena memang manusia biasa begitu, ya, manusia biasa apa? Terkondisikan dengan lingkungannya gitu. Sehingga sampai mau 2/3 nggak boleh, setengah nggak boleh, kemudian 1/3. Rasulullah mengatakan fathuluts katsir atau kabir. Kalau 1/3 itu banyak atau besar. Kemudian diingatkan secara syariat. Jadi syariat itu yang menjaga manusia dari persepsi yang keliru yang muncul mungkin dari perasaannya atau pikirannya gitu atau pengaruh lingkungannya. Sehingga memang manusia dituntunkan untuk berpihak pada syariat karena lebih menyelamatkan dirinya dan lebih baik. Rasulullah SAW mengatakan innaka antadhara warathataka, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu aghniya'a dalam keadaan kaya, khairun lebih bagus min antadharhum daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan alatan, dalam keadaan ya miskin. Yatakaffafunan nas, yang dia minta kecukupan dari manusia. Jadi memang manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan yang mencukupi dirinya. Itu manusiawi gitu. Makanya kalau dia tidak punya cara untuk memenuhi kebutuhannya, ya pakai cara yang haram biasanya, apa menipu, merampok dan sebagainya. Kalau misalnya dia dengan keimanan, dengan ketakwaan, dia nembung gitu loh. Lah, nembung yang demikian ini tentunya memberatkan karena umumnya manusia itu ditembung untuk hal yang bertalian dengan harta itu berat. Jadi manusia itu memang secara umum bakhil gitu ya. Sedangkan syariat
menyatakan kebakhilan itu membahayakan, tapi manusia itu sendiri bakhil. Maka daripada dia susah, dia terhina dengan kondisi kekurangannya itu, lebih baik dia cukup begitu. Lebih baik dia apa? Cukup meringankan beban ya bagi turunannya ya di dalam menghadapi kekurangan kebutuhannya. Wa innaka lan tunfiq nafaqatan yabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Kemudian ya, ini di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk ya, walaupun bentuknya adalah penalaran gitu ya. Petunjuk tapi penalaran. Ya. Rasulullah mengatakan sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah dengan nafkah apa saja yabtaghi biha wajha Allah, yang niatnya adalah wajah Allah. Ila ujirta 'alaiha, kecuali pasti kamu diberi gitu. Seperti kita taklim kayak gini termasuk nafkah, bahkan ini nafkah yang paling besar. Bisa jadi kita ikut taklim juga merupakan nafkah yang termasuk besar, karena apa? Menghidupkan agama. Dan agama ini hidup bukan di Ramadan. Agama ini dihidupkan, diajarkan bukan hanya di Ramadan. Kalau orang beribadah karena Ramadan berlalu. Selesai Ramadan, selesai beribadah. Tetapi tatkala mereka beribadah kepada Allah, berlalu Ramadan, Allah tetap Allah. Jadi ibadah itu nggak pandang bulu, mau Ramadan mau luar Ramadan, terus dihidupkan begitu. Ya, dan inilah nilai sebuah apa? Keikhlasan. Jadi keikhlasan itu membimbing manusia itu bahkan beribadah di tempat yang dimana orang tidak tahu, di kegelapan malam, misalnya tahajud. Nah, biasanya orang beribadah di tempat-tempat yang seperti ini, di kamarnya misalnya, males, karena nggak ada orang yang tahu. Tetapi tatkala orang banyak, wah ini misalnya lagi di Mekah gitu ya, wah berebut ingin mencium Hajar Aswad sampai seperti itu, berebut sampai membayar dan sebagainya. Kenapa? Karena terpengaruhi. Kenapa tidak mencium Hajar Aswad di saat sepi saja, tatkala memungkinkan? Nah ini terpengaruhi ini. Ini buat contoh lah manusia. Jadi di sini apa saja yang dibelanjakan di jalan Allah pasti dapat pahala. Hatta ma tajalu fi imra'atik, sampai apa yang engkau berikan pada mulut istrimu. Kemudian berkata, qultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan tertinggal setelah kematian para sahabatku? Kemudian qal innaka lan tukhallaf, sesungguhnya engkau tidak akan tertinggal, fata'mal amalan tabtaghi bihi wajha Allah, maka engkau beramal dengan amalan yang engkau berharap wajah Allah, illa istadta bihi darajah, kecuali engkau akan bertambah derajatnya. Jadi derajat itu secara ilahi ya, secara ilahi akan naik dengan amal soleh. Kalau manusia itu kan derajatnya itu istilahnya pencapaian, ranking gitu loh ya, itu bukan dengan itu begitu ya. Makanya yang ahli maksiat bisa jadi derajatnya tinggi gitu karena terkenal, kemudian jadi orang kaya dan sebagainya, padahal dengan maksiat gitu. Tapi di sisi Allah enggak, dengan apa? Amalan, dengan amalan ya. Makanya semakin banyak orang bertakwa, maka nilai orang yang bertakwa itu meningkat, karena orang-orangnya bertakwa juga. Tetapi semakin banyak orang maksiat, yang paling bermaksiat itu derajatnya meningkat ya, begitu. Ila istaddatta bihi darajatan wa rifatan, kecuali akan bertambah derajatmu dan ketinggianmu. Wala'allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun, dan mungkin jadi engkau akan terlambat ya. Saudara-saudaramu dari kalangan para sahabat itu sudah meninggal dunia, engkau masih hidup, tetapi karena engkau adalah orang yang berilmu, akhirnya generasi yang tidak menjumpai Rasulullah, generasi yang tidak menjumpai kebanyakan para sahabat, itu mengambil manfaat dari dirimu. Berarti memang ilmu ini memang lebih hebat ketimbang harta gitu. Dan ilmu yang ada pada diri seseorang itu nggak berkurang, apalagi kalau diajarkan bertambah gitu ya, bertambah.
maka orang lain akan mengambil manfaat padamu. Wa yadurru bika akharun, dan memang keberadaan manusia itu tidak bisa memberikan manfaat kepada semuanya, tidak bisa. Siapapun juga dia, ya. Siapapun juga dia tidak bisa memberikan manfaat buat semuanya. Seperti orang saleh memberikan manfaat kepada orang saleh, tetapi membuat mudarat bagi orang yang tidak saleh. Demikian juga orang yang tidak saleh memberikan manfaat kepada orang yang tidak saleh, seperti Fir'aun tatkala masih hidup memberikan manfaat kepada orang-orang yang seperti Fir'aun. Begitu Fir'aun yang mati, orang-orang yang seperti Fir'aun mau nggak mau ya harus tunduk gitu kepada Musa alaihissalatu wassalam. Ngeri ya. Jadi ngeri ini kehidupan ini. Makanya pilihlah kehidupan yang Allah ridhoi. Dan manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Ini melatih kepada hati ini untuk memang kembali ikhlas gitu. Karena hati ini ya begitu-begitu ya, sebagaimana yang ada pada hati manusia seperti itu. Nah, sebagai ikhlas kepada Allah, ya fokusnya ke sana sehingga hatinya terkurangi dari mudarat, ya, terkurangi dari bahaya yang membahayakan badannya, hatinya membahayakan badannya. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah. Ya. Ini kemudian Sa'ad bin Ubadah berdoa, ya Allah amdi li ashabi hijratahum, ya Allah langsungkanlah untuk para sahabatku hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah ya mereka dikembalikan ke belakang mereka. Maksudnya biar tetap istiqomah gitu. Yang ngaji tetap ngaji, dan jangan sampai ya jelek gudeg sebelum sampai surga. Ini doa yang diucapkan oleh orang sahabat. Bayangkan fenomena seperti itu terjadi. Bahkan di antara sahabat ada yang murtad. Kalau sahabat murtad maka dia tidak jadi sahabat. Tetapi ada juga sahabat yang murtad, masuk iman lagi, murtad lagi, masuk iman lagi, terus nggak murtad dan mati dalam keadaan iman. Nah ini juga tetap sahabat. Bayangkan, masuk murtad, masuk lagi, murtad lagi, setelah itu masuk lagi sudah. Tapi ada juga yang tidak. Masya Allah. Berarti memang keimanan itu perjuangan ya, nggak mudah. Tidak mudah. Buktinya sahabat ada yang murtad kemudian jadi tidak sahabat. Allahumma amdili ashabi hijratan wa la taruddahum ala aqabihim. Lakin ba'is Sa'ad bin Khawlah, akan tetapi kasihan Sa'ad bin Khawlah. Yarithu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma bi Makkah. Jadi dia meninggal dunia lebih dahulu ya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini kasihannya. Muttafaqun alaihi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah alamin.